Penemuan jasad terbungkus plastik di indekos Jalan Untung Suropati Bandar Lampung ternyata sempat mengaku ke penghuni indekos lainnya jadi korban pencopetan. Salah satu penghuni indekos yang juga saksi mata, Anas, 23, mengungkapkan bahwa korban diduga mengalami masalah keuangan. Berdasarkan informasi dari pengelola indekos, terus Anas, korban mengaku hanya membawa uang Rp200.000 dan sempat menyebut dirinya menjadi korban pencopetan. Menurut Anas, korban masuk ke kamar indekos pada Kamis siang. Ia seharusnya sudah keluar pada Jumat. Namun, saat kamar diketuk, tidak ada respons dari dalam. Karena curiga, saya melihat dari ventilasi dan terlihat ada sepatu di dalam. Saat pintu dibuka dengan kunci cadangan, ternyata tidak bisa dibuka, beber Anas. Anas kemudian mengintip menggunakan kamera ponsel melalui celah ventilasi. Ia melihat kaki korban di atas tempat tidur. Sementara kondisi lampu kamar padam. Karena merasa curiga, akhirnya kamar didobrak. Saat itu korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Sementara itu, pemilik bengkel motor di depan indekos, Agus Sutiono, menduga korban meninggal akibat dibunuh. Menurutnya, kondisi kamar terlihat berantakan dan tangan korban seperti terikat di belakang tubuhnya. Korban ditutup plastik di bagian wajah dan kondisi tempat tidur acak-acakan. Kami menduga korban dibunuh, ujar Agus. Ia menyebutkan, indekos tersebut menyewakan 8 kamar dengan sistem harian hingga tahunan. Sebelumnya kerap terlihat orang tak dikenal yang keluar masuk indekos tersebut. Gatot, ketua RT setempat, membenarkan penemuan jasad seorang pria di indekos dalam kondisi kepala tertutup plastik. Ia mengaku mendapat informasi adanya penemuan jasad pria dari warga dan segera mendatangi lokasi kejadian. Saya dapat informasi dari warga, terus saya instruksikan kepada mereka agar tidak mendekat dan tidak memegang barang apapun di sana sampai polisi datang, ujar Gatot, Sabtu, 7 Februari 2026. Pas saya datang, warga sudah ramai. Ada bekas kerusakan pintu, kemungkinan bekas didobrak. Kalau sekilas saya lihat dari depan pintu, jenazah ditutup plastik. Untuk jenis kelaminnya saya nggak tahu karena mukanya tertutup plastik, sebutnya. Gatot menjelaskan, korban belum lama menghuni indekos tersebut. Dari info yang diperoleh, korban bekerja sebagai pengemudi ojek online. Informasi dari ibu kos, katanya dia baru masuk ke kamar tersebut hari Kamis 5 Februari. Kalau dari mananya, saya kurang paham. Dia tinggal sendiri di sini. Informasinya dia kerja ojek online, ujarnya.